Oke, kita mulai dulu dari progress tracker-nya. Dilihat dari progress tracker melakukan ketiga untuk tim dua ini. Di sini udah hampir semuanya menyelesaikan part yang di hari pertama. Mulai dari setup sampai implement roadnya di Flash. Hmm, Oke, mungkin ada yang mau tunjukin dulu sesuatu yang apa namanya buat yang udah standby di laptop. Kalau misalkan ada yang mau ditunjukin boleh mungkin sharing eh, ke teman-teman lain juga terkait progresnya sudah sampai ini. Kalau di sini saya lihat yang paling jauh itu ada Tobias, terus ada Yosua, Giral, Novia, Nurwintang, Ano. Nah, untuk Dimas masih in progress semua. Gimana nih? Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau update progressnya sambil di sharing screen-nya. Udah ada yang bisa depan laptop. Ada Kak? Belum ada yang pada di depan laptop berarti ya. Baru instalan. Oke. Tadi gimana Bro? Terkait materialnya udah total atau masih ikut terkait forget password passwordnya yang lupa. Apakah isinya udah selesai atau gimana? Kak Wahyu, maaf suaranya kedouble-double, Kak. Aku dengernya jadi kurang jelas. Oh iya, Iya, sekarang lebih gimana? lain ya. Iya, tadi yang terkait SQL-nya yang passwordnya lupa itu gimana? Udah bisa kan sekarang atau masih nggak bisa? Untuk ininya malah nggak ada, Kak. Ikonnya malah hilang dari laptop, nggak tahu nih. Aku juga ada Icon icon itunya. ininya, workbench-nya. Iya, Ya, berarti itu Kak kebanyakan ke install. uninstall. Iya, udah di uninstall, terus udah install lagi. Iya. Ininya malah hilang. Apa namanya? Icon itunya nggak ada. Workbench-nya aku nggak tahu simpan di mana. Tapi instalannya ada. Lagi nyari. Pakai Mac kan ya? Iya. Coba ke launcher di sini ada harusnya. Ke launcher di sini cari.
apa workbench-nya. Benar. Atau kalau enggak ke Finder, di sini ada aplikasi, ada paid application di sini. Nah, di sini harusnya ada sih kalau misalkan ke install Workbench-nya. Nah, iya, sebelum aku Ada. uninstall itu aku hapus kan. Aku pikir Ya, kalau kalau install ulang dia misalkan bakal dihapus di sini nggak, berarti nggak ke install. Cuma kalau enggak. misal gimana? Maksudnya sebelumnya kan aku hapus tuh. Karena Mm-mm. dia kayaknya nggak keperbarui, udah berapa kali install kan. Tapi Mm-mm. udah aku hapus tuh dari application semuanya. Terus pas aku install ulang, instalannya berhasil tapi aku nggak tahu ya ikonnya di mana. Malah nggak ada, nyari-nyari dari tadi. Tapi kalau nyari di aplikasi ada nggak? Nggak ada juga. Aku share screen aja deh Kak, aku udah di depan laptop nih. Boleh. Bentar. Hmm, ini udah kelihatan ya. Udah. Jadi tuh di sini kan dia ada nih, tapi Hmm, oke. di ininya malah nggak ada. Aku nggak tahu di mana dia berada. Jadi aku tadi mau ganti pakai yang ini aja nih, nggak tahu deh. Tapi bisa nggak ya? Di mana ya biasanya ya Kak ya? Coba di klik save-nya ada Workbench, cari kalau nyari. Di ini nggak Oh, ada. Tadi aku udah ada coba juga. tuh. Oh, di aplikasinya juga nggak ada berarti. Application-nya. Iya, Di ini application nggak ya. ada juga. Di mana tuh? Ke Finder, ke application. Finder. Ini yang Finder di mana ya Kak? apa sih? Ini Finder. Annotate, saya annotate ada nggak? Oh ini maksudnya. Ya, Iya, iya aplikasi lupa. Nggak ada ada, nggak? Nggak ada juga. nggak ada Ya, makanya. Aku pusing dari tadi. berarti belum keinstall si Tuh, WordPress. udah dua loh. Aku installnya yang versi 9 sama yang 8.4. Ya udah, kalau misalkan ini kan tadi udah keinstall si di Beaver tuh, pakai itu aja nggak apa-apa. Iya sih, itu aku lagi belajar pelajarin sih Kak. Kayaknya aku mau pakai itu aja. Pusing banget nyariin dari tadi. Nggak ketemu. Udah Coba install. sekarang ini aja, sekalian dicobain sekarang, sambil dipanggil buat si di Tapi kok Beaver. nggak ngerti ininya Kak? Saya Hah? apanya nggak ngerti bikin ini yang barunya gimana ya biasanya ya? Iya, iya, makanya coba sambil share aja Oh, biar boleh deh, boleh. saya eh, di Beaver. Ya. Ini, Ya, bukan, ini coba close. close aja. Tadi aku baru ini nih sih, belum tes connection. Ke ini aja, create new connection. Nah, ini benar. Ulang aja deh Kak. Ini aku pilihnya MySQL. Ya, itu udah perlu coba new Readnya connection yang di atas pojok kiri. Nah, ini itu. Nah, itu pilih mau MySQL yang SQL. apa aja. Ya, yang MySQL kan. SQL Kak. Aduh, suaranya Iya, kedongkrak. iya, yang SQL, yang MySQL. MySQL. Itu di atas tadi. Nah, itu MySQL. Next. Nah, di sini kan masih pakai lokal ya. Ini harusnya udah sih, tinggal di tes koneksi aja coba.
test connection. Oh, langsung tes connection. Nah, ini kan udah kesambung. Udah tinggal finish aja. Finish. Nah, ini kan passwordnya kosong ya, harusnya udah kan. Dia nggak perlu pakai password yang tadi. Mm-mm. Coba ke edit, klik kanan, edit connection. Nah, dia kan passwordnya kosong kan, nggak perlu pakai password. Udah, Iya. di cancel aja. Oh, gak usah di password ini. Nah, itu buka si Lavalos-nya. Ini. Udah. Ya, ke database. Nah, itu klik kanan yang di database-nya. Create new database-nya. Oh. Ini kasih Nah, nama. Oh, itu sama aja ya? Sama. iya, Oh. itu apa, banking up kan, lihat yang sekarang. Ya, oke. Oh, gitu. Ya udahlah, aku pakai ini aja lah, pusing. Udah 2 kali install. Pakai versi, 2 versi, nggak ketemu. Ya udah deh, nanti aku coba Iya. lagi. Ya, Nah, makasih ya. query yang kemarin itu sebenarnya bisa diekspor kalau misalkan pengen nyobain. Mau nyobain nggak kemarin query kan saya ada kirim query-nya tuh, hasil dump SQL-nya ke di Beaver-nya. Oh, ntar dulu deh, Kak. Aku belum connect lagi. Yang dikirim di grup ya? Iya, jadi itu nanti tinggal bikin script database-nya aja. Habis itu export database-nya. Itu nanti udah otomatis langsung ke script ininya sih, database-nya. Cuma kalau mau bikin manual ya kayak kemarin yang saya kasih tunjukin. Aku masih bingung. Bentar, saya coba liatin. Hmm. Ini screen saya kelihatan. Nah, ini kan coba saya buka. Tadi udah saya download. Nah, ini kan hasil dump database yang kemarin tuh. Isinya query SQL yang udah kemarin dibikin. Nah, caranya biar bisa langsung ke export itu tinggal ke aplikasi aja, ke IDE ini. Kalau di sini saya contohin pakai Debitor. Nah, di sini kan database lokal ya, kayak yang tadi dia contohin. Kalau misalkan kosong ya pasti di sininya akan kosong. Cuma kalau misalkan udah keisi, dia akan banyak kayak jenis database-nya.
Ini semuanya database lokal. Kita tinggal tinggal lokal host nih, eh, hostnya. Kalau misalkan di edit connection, dia pengaturannya kurang lebih sama kayak yang tadi. Seperti ini, dia lokal host aja udah sesuai sesuai defaultnya. Terus kalau mau bikin database baru, tinggal klik kanan, create new database. Ini banking app kan. Oke, nanti udah langsung ini udah nggak bisa. Oke, perlu di refresh dulu. Kita coba lagi banking app. Ini kita coba refresh, harusnya dia langsung ada yang baru. Nah ini kan dia udah ada nih database-nya baru, tapi tabelnya masih kosongan kayak gini. Nah, caranya itu tinggal di import data. Import data, nanti pilih yang kalau nggak salah ya. Ini coba cari foldernya. Tapi karena entar kayaknya salah. Oh, editor. Oh ini restore database. Restore database. Ini tinggal cari file XML yang tadi. Nah ini tinggal ditulis ininya normal, harusnya sesuai. Ini tinggal di aja. Nah ini udah berhasil ya harusnya. Kita coba enter aja, ini di refresh. Itu nggak ada ya. Beda. Terus ke restore database. Ini pakai yang dan yang normal lokal client tab.
Error execute. Nggak bisa. Kalau misalkan seperti ini nggak bisa, berarti tinggal cara lainnya. eh, Buka ini pakai misal VS Code. Nah, ini kan ada query-query-nya. Tinggal di copy aja ini. Oh, kayaknya salah. Eh, Harusnya banking X. Coba lagi ya. Ini harus sesuai dengan nama database-nya. Banking X. Coba dulu ya. Kita ulangi lagi. Banking X. Kita refresh. Nah, udah. Layarnya bisa gede dikit, Kak. Gimana? Layarnya bisa gedein dikit. Ini kurang kelihatan. Kurang. Ini Dikit udah aja. gede. Bentar. Yang gede ini gimana ya? Ya udah, Kak, nggak apa-apa kalau nggak bisa. View. Hmm, Bentar, saya coba cari. Hmm, 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 hmm. Hmm. Display edit. Hmm, Data editor. Nggak tahu. Mau di mana editor. Ini soalnya ya, sih. Ini tuh
nggak bisa mengaruh. Ini lebih ke ininya, tapi yang di sini susah, nggak bisa. Kalau datanya bisa tuh. Untuk yang di sini nih, mungkin agak agak kecil kali ya. Eh, Apakah masih kelihatan atau harus agak di gedung? Apa namanya? Ya nanti kalau misalkan nggak kelihatan di zoom aja. Ini tadi kan kita udah create karena tabelnya masih kosong, tinggal di close terus restore database. Restore database ini kita pilih yang tadi ya, dump SQL-nya. Kita coba lagi, apakah bisa, tetap nggak bisa. Kenapa? Memang kita lagi. Hmm, ini enggak. Kita agak ini mending kita manual aja. Tinggal copy query-nya sih sebenarnya. Tapi harusnya di export juga bisa sih. Kenapa nggak bisa ya? Penasaran. Oh, editor. Hmm, apa di sini ya? Nggak bisa. Import data. Import ini harus di PHP tadi. Hmm, hmm, hmm. Execute. Oh, kayaknya harus pakai execute. Kayak coba ya. Ya, nggak bisa. OTF ASC bisa. Hmm, tetap nggak bisa. Nanti caranya kita tinggal nge-script aja. Nah, di sini kan kalau nge-script dia kelihatan nih koneksinya kemana.
Ada panisnya localhost, terus database-nya banking app. Habis itu kita tinggal jalanin ini sebenarnya dari ini. Oh, ini harapan step. Oh, bikin error ini. Kita ini. Hmm, kita coba satu-satu ya, karena agak susah nih. Yang pertama yang mesti kita lakuin itu script table user dulu. Script table user, execute. Oh, dia nggak support ini, untuk SACI ini. Kita execute, kita execute. Oh iya, ini tergantung versi database-nya kayaknya. Jadi nggak bisa execute si UTF ACI ini. Terus yang kedua kita execute query yang ini. Kita execute yang ketiga. Jadi cara ekspor yang tadi tergantung kartunya sih. Ini saya tadi coba kemarin saya pakai laptop yang berbeda dengan yang sekarang. Jadi kemungkinan versi dari si SQL-nya itu beda. Jadi dia nggak support nih collect UTF 8 ini gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ketemu error yang sama, boleh di ini aja cari caranya. Kalau saya tadi ya manual atau misalkan kayak Tobias kemarin bikin script di flashnya itu boleh aja. Ini kan jadinya manual ya saya nggak nggak otomatis. Tapi si datanya tetap sama kayak kemarin. Kan skemanya udah kita bikin kan. Yang ini kan ini udah ada skemanya nih, tinggal kita execute aja query-querynya. Jadi harusnya udah sesuai dengan desain yang ada di sini. Nah ini kan ada tiga. Oke, kita coba lihat yang projectnya Kak Gio ya. Review ke
Di sini kan Gio nyiapin demonya ya sebenarnya. Ini kalian bisa tinggal di download aja. Ya, bentar. Masih Pro. Sebentar, jaringannya agak lama. Ini yang P2-nya. Kalau ini yang dari 3, yang dari keempat nggak ada ya. Oke. Oh, nah, untuk di hari pertama itu, minggu lalu kan, eh, untuk connect ke database dari Flash tuh yang pertama mesti disiapin kan konektornya ya. Ini salah satu contohnya. Dia untuk connect ke database-nya harus tentu ini. Kalau misalkan dia pakai password ya berarti ini dari INV ya. Nah, INV-nya di sini. Jadi root dia pakai 20, terus hostnya 2127.1. Karena kan kalau lokal host dia kelamarnya gitu ya. Mau lokal host atau 127.0.1 gitu. Nah ini database name-nya pakai nama sesuai. Kalau di sini kan pakai Dungeon Apps. Ini tinggal diganti aja namanya. Nah, ini kan yang konektornya. Tinggal di setting aja di sini. Search Engine, SQL Connector, dia username, password, host, database. Ini kan sesuai dengan yang di NV kan. Ini tinggal di connect. Habis itu, ini untuk nge-set modelnya sesuai dengan table yang
udah kita create. Ini kan tabelnya tabel produk. Berarti dia ada ID, name, price, sama deskripsi, sama create ad. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Ini untuk yang di hari pertama kan. Untuk yang grupnya dia sesuai indeksnya. Nggak ada root yang lainnya. Kalau di hari kedua itu kurang lebih sama, pakai konektor. Di sini ada controller. Controller ini untuk mengatur si root API-nya. Itu yang ada model juga. Nah, kalau ini kan ada relationship-nya. Karena di sini ada dua. Ini sesuai dengan, kalau nggak salah, mirip-mirip yang tugas yang kemarin kan. Ada reviewnya juga. Tapi ini produk. Jadi untuk si API-nya. Ini kan dia pakai ORM kan, ORM SQL Alchemy. Ya, Alchemy ini kan. ORM. Kalau mau query manual sebenarnya bisa di sini. Tapi kita kan disarankan pakai SQL Alchemy kan. Gitu. Banter, kok nek lurus banter kan bocah ini mau neng gitu kok. Nah, sebenarnya biar mempermudah instalasinya itu, kita masukin semua dependensi ada requirement yang untuk si project ini tuh di requirement.txt ini. Nanti kita tinggal jalanin aja si requirement.txt ini biar bisa langsung jalan nih. Kan ini kumpulan dari dependensi yang mau diinstal kan. Ini tinggal dikumpulin aja di sini, nanti tinggal langsung otomatis keinstall sekaligus gitu. Jadi nggak satu-satu. Jalan-jalan sampai ke arah gitu. Ini petang-petang banget aku. Aku kena hujan lampu. Kalau yang ketiga bedanya masih sama pakai konektor. Dia pengaturannya di INC. Nah, yang kemarin kan INC itu sebenarnya bisa dimasukin ke git ignore ini. Ini tuh kalau misalkan kalian dimasukin ke GitHub itu nggak akan masuk nih INC-nya karena di sini udah ada git ignore. Karena ini saya downloadnya manual kan tadi lewat zip jadi masih ada. Nah, jadi INC-nya ini nanti harusnya nggak bisa masuk ke GitHub kayak gitu. Ini untuk konektornya masih sama. SQL konektor untuk ke SQL Alchemy, Create Engine kan. Untuk controllernya juga sama di sini. Dia untuk nge-set si root API-nya. Modelnya juga sama. Nah, di sini nanti kalian tinggal define aja relasinya ke mana aja. Ini kan ada 3 nih. Dia kalau di sini relasinya ke review gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang Mason ini kalian coba implement sesuaikan relasinya kayak gitu. Harusnya mirip-mirip kayak gini. Jadi nanti tinggal di duplikat ini aja. Proyeknya sesuaikan apa namanya cara koneksinya ke
database pakai SQL Alpha-nya disesuaikan aja sesuai yang dikasih Kak Ragio. Nanti tinggal di modifikasi di bagian controller model, ya modelnya aja. Nanti sesuaikan dengan apa yang harus diimplement di sini sesuai dengan briefnya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita bikin dari awal tuh. Kalian tinggal modifikasi aja itu bisa. Tapi kalau misalkan mau bikin dari awal ya boleh aja. Tapi ikutin aja sesuai dengan step-step yang udah disampaikan ke video kemarin. Itu harusnya sudah sangat mempermudah sih, mempermudah pengerjaan kita bikin project milestone. Di batch ini udah lumayan enak sih. Dari sisi instrukturnya juga dia mau ngasih codingan, mau ngasih project contoh gitu buat bisa kita modifikasi. Kalau di batch lalu tuh nggak dikasih tuh sama instruktur. Jadi kita benar-benar antara apa yang diajarin di kelas sama assignment-nya, milestone-nya itu lumayan jauh berbeda sih. Kalau ini kan mirip-mirip ya, kurang lebih sama, tinggal dibedain dari sisi flow sama datanya aja. Itu harusnya udah sangat mempermudah sih pengerjaan kalian nantinya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya buka ini lagi ya. Mungkin ada yang mau coba share progresnya. Barangkali ada yang mau. Mungkin seperti biasa, kayak milestones sebelumnya, kita mungkin nanti di hari Kamis coba present aja masing-masing sesuai dengan progres yang udah kalian bikin intinya. Karena biar kita bisa mengantisipasi nih, kalian udah selesai berapa persen dan apa aja yang masih kurang gitu. Itu biar lebih enak aja sih. Maksudnya kan milestone itu milestone itu nggak boleh ini ya, nggak boleh fail intinya gitu. Karena kalau misalkan kalian fail di sini di milestone ini, itu ya sayang banget karena akan kena warning letter nantinya. Jadi sebisa mungkin kita usahain bareng-bareng nih biar sama-sama enak. Nanti mungkin di hari Kamis kita coba present aja masing-masing progresnya udah sampai mana biar kelihatan kalau bagian yang kurang tuh di sebelah mana, terus yang udah pasnya di bagian mana. Nah, nanti tinggal di improve aja. Kalau misalkan ada yang kurang kan tinggal bisa diperbaikin tuh. Nanti di hari Jumatnya diperbaikin. Kalau misalkan udah pas semua ya itu kan kalian udah bisa tenang terkait milestone-nya gitu. Biar semuanya sama-sama ingat. Nggak was-was nih nunggu hasil milestone-nya udah pas atau belum gitu. Jadi kita coba checkpoint aja di hari Kamis untuk mengukur udah ke udah seberapa sih kita ngerjain assignment-nya kayak gitu. Gimana? Setuju nggak dari teman-teman semua? Jadi nanti di hari Kamis kita coba present aja sesuai dengan progres yang
sudah dikerjakan. Jadi seenggaknya nanti hari Kamis udah ada yang bisa dilihatin lah, nggak potongan banget gitu. Karena kan kalau di ngedadak di hari Jumat kerjanya itu takutnya nggak keburu dan mungkin menghindari banyak banyak error yang datang nanti, biar kita bisa handle lebih lama waktunya. Itu coba di hari Kamis kita coba ini aja nanti biar ketahuan kan gitu. Pada bisa atau gimana? Ada yang keberatan? Mungkin kalau misalkan ada yang keberatan boleh kasih tahu aja. Gimana dari teman-teman? Boleh Kak. Kak, Ya. mau tanya sedikit Kak. Iya, boleh. Ini di yang di apa namanya tuh, bentar. Di requirement. Mm-mm. Di requirement ini kan ada ini contoh misalkan user management ya. Nah, Ya. di sini kan ada get user / me ya. Itu kan retrieve profile currently authenticated user. Ini berarti kita harus login dulu kan posisinya. Betul. Berarti di sini kita harus punya satu lagi pos. Mm-mm. Benar kan ya? Iya, get sama postnya. Untuk posnya sendiri endpoint-nya berarti bebas, misalkan post/login gitu. Hmm, ini post create user sih, post create user untuk user management. Nah, yang bawahnya kan current apa tuh yang get+user/me Ini get itu di user. nah di situ kan of currently authenticated user. Berarti itu Ini posisinya user kita sendiri yang udah login. yang sudah login kan? Iya. Atau sebenarnya ini bisa bisa aja sih. Ini kan di sini Mi ya. Ini Mi itu ID kan. Dengan autentikasi user yang udah login. Tapi sebenarnya ini bisa juga dipakai untuk nge-get profile masing-masing. Misal kita udah login nih, kita udah login terus mau ngelihat profile orang lain gitu. Ini kan sebenarnya bisa bisa pakai ID yang lain kan, bukan ID kita sendiri, itu juga bisa sebenarnya. Tapi itu terserah kalian mau mau dipakai dibikinin validasi atau filter autentikasinya. Misal nih untuk endpoint ini tuh hanya bisa ngelihat profile sendiri gitu, nggak bisa kita ngelihat profile orang lain. Itu dibebasin sebenarnya kalau misalkan mau seperti itu. Tapi kan untuk yang ngetes autentikasi itu lebih ke sini nih, yang di sini dia ketika transaksi itu harus sesuai dengan punyanya dia sendiri, gitu kan? Nah ini untuk si autentikasinya emang harus diterapin di bagian di transaksi ini. Cuma untuk yang user management ini agak sedikit ambigu sih terkait deskripsinya. Bisa aja nih kita udah login, terus manggil si endpoint ini, tapi si ID-nya kita pengen ngelihat si user yang lain kan. Itu kan sebenarnya kita bisa aja kan untuk ngatur kalau kita bisa ngelihat profil orang lain gitu. Iya. Nah itu bebas aja kalau misalkan mau diatur bisa kayak gitu boleh. Tapi kalau misalkan diatur sesuai dengan user loginnya aja gitu, nggak bisa ngelihat user lain, itu juga nggak masalah sih. Kayak gitu lah. Oke. Baik, thank you. Jadi kayak ngelihat detail user lah. Ini kan sama aja kayak ngelihat detail user kan.
Iya, Jadi tadinya jadi bisa lihat user lain gitu maksudnya. Apa enggak gitu kan tadinya. atau bikin satu lagi aja. Ini kan di sini nggak harus terpaku sama endpoint yang di sini aja kan. Mm-mm. Bisa aja nanti ditambahin nih, ini khusus untuk get profile sendiri gitu. Berarti kalau misalkan get profile ini otomatis include nantinya ke dalam put yang ini. Put yang ini kan dia untuk update ya. Iya. Berarti flow-nya tuh misalnya gini, nanti get profile udah dapat kan si datanya. Nah, data yang ditampilin di sini tuh data sama kayak passwordnya juga. Jadi bisa bukan ngeliat sih, kan hasilnya di hash ya. Uh, Paling kayak data lebih privasi aja. Ini untuk di sini. Nah, ini kan kalau misalkan udah ngakses yang ini otomatis langsung ke form yang update-nya kan untuk nge-put si user slash-nya. Nanti kalau misalkan mau nambah lagi satu lagi, bisa aja get user kalau ditambahin lagi satu mungkin user detail slash ID-nya itu buat ngelihat preview user orang lain aja itu nggak juga bisa kayak gitu. Jadi cuma ngelihat doang nih, nggak bisa ngedit gitu. Tapi yang data yang dilihatin hanya data-data yang umumnya aja. Misal username sama mungkin username aja kali ya. Kalau email juga kalau misalkan mau ditampilin boleh, tapi agak privasi juga kali untuk si email. Paling untuk kayak ngelihat oh ini username-nya apa gitu. Mungkin bisa kayak gitu. ID ini tuh username-nya siapa gitu. Itu boleh kalau mau nambahin kayak gini. Jadi ada 4 nih di sini. Get ini untuk profilnya. Terus satu lagi get user detail untuk ngelihat si user orang lain. Mungkin kayak gitu bisa ditambahin gitu. Jadi kan ya untuk yang di sini ini lebih ke autentikasi user ya. Jadi nggak boleh ngelihat profile user orang lain. Boleh dibikin kayak gitu. Oke, Kak. Thank you, Kak. Ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin dari deskripsinya setelah dibaca-baca ada yang masih ambigu kayak tadi bintang kan tadi ambigu di bagian user management gitu. Ini sebenarnya kalian bisa nambahin apa aja tambahan untuk endpoint ini gitu, nggak harus bikin sesuai dengan yang ada di brief itu nggak masalah kalau misalkan kalian mau nambahin kayak di sini juga nih table deskripsinya. Ini kan sebenarnya kemarin eh, untuk yang akun tipe ini nih. Kalau di sini kan tipenya varchar ya. Varchar 255 tipe akunnya contohnya checking sama saving. Nah, sebenarnya ini kita bisa dibikin lebih ke validasi juga. Itu bisa kita ganti nih si varchar ini jadi pakai enum yang kemarin contohnya seperti ini teorinya. Mana?
yang kita coba buka lagi. Nah, sebenarnya kan kalau sesuai dengan brief itu untuk yang tipe, nah misalkan yang tipe, kalau misalkan di brief itu tipenya itu untuk eh, tipe di sini kan parser 255, berarti kan dia hanya string string biasa aja nih, sudah ada validasi unit apapun gitu. Tapi ini dikasih contoh nih, contohnya tuh yang bisa masuk tuh contoh datanya tuh ada deposit, withdraw, sama transfer. Nah, karena kita udah tahu datanya tuh seperti apa dan dia hanya 3 data ini kita bisa improve sebenarnya. Jadi nggak perlu ngacu ke deskripsi brief di sini. Kita bisa improve nih. Nah, ternyata kita bisa ganti jadi enum. Nah, enum ini yang bisa apply masuk ke value tipe ini, dia hanya deposit, withdraw, sama transfer doang. Selain itu dia nggak akan bisa masuk ke sini. Kalau misal kita mau kasih contoh ya, ini kan tadi udah bikin datanya. Kalau mau kita contohin, apakah emang benar si Enum itu nggak bisa apa eh, masukin value selain yang udah di set. Kita coba, ini saya bikin manual dulu ya. Ini karena nggak pakai hash, karena manual gitu, jadi saya nggak pakai hash. Ini kita coba save. Nah, kita coba ke akun, kita coba tambah ya. Akun ini kan di sini kalau misalkan lihat akun tipenya hanya bisa checking sama saving. Apakah bisa kalau misalkan kita insert selain checking dan saving, coba tes aja. Nah, di sini kan. Nah, ternyata di sini udah langsung nih. Value-nya cuma ada dua doang yang bisa dipilih. Selain itu nggak bisa. Kita nggak bisa milih selain dua ini. Gitu. Jadi hanya saving dan checking doang di sini bisanya. Nih, kalau misalkan kita ngeganti itu nggak bisa. Ininya cuma ada dua. Kayak gitu. Jadi dengan adanya kita update si tipenya jadi enum, checking dan saving, itu kita meminimalisir kesalahan input data tuh. Kita mau coba yang ini, satu lagi yang transaksi ya. Kita cek tipenya apakah bisa tipe. Nah, dia tipenya udah cuma 3 doang ini. Nggak bisa kita eh, masukin data lain selain 3 ini. Gitu. Atau kita pakai query deh. Ini kan pakai manual ya gini. Kita coba pakai query ya. Eh,
ini kita copy banking apps. Nah, yang ini ya. Kita coba masukin data pakai query yang open. Query input. Nah, ini kita coba hapus ya, nggak perlu kita masukin ID. Ini juga kita hapus. Ini kita coba nanti jadi testing. Apakah bisa kita masukin datanya. Nah, dia kena error nih, data terangkat from akun tipe April 1. Akun tipe ini dia nggak akan bisa masuk karena datanya nggak sesuai dengan value yang udah kita set kayak gitu. Kalau misalkan kita ganti jadi checking, dia pasti akan bisa. Ini kita nggak masukin ID ya, langsung ke ID akun tipe. Kita execute. Oh, duplikat si foreign key. Nah, ini juga kan udah ke validasi ya. Si akun nomornya tuh dia harus unik, nggak boleh sama. Jadi dia nggak akan masuk datanya. Kalau misalkan dari sisi skema database-nya udah benar gitu. Ini coba execute lagi, nah, ini baru bisa. Kalau kita cek lagi di tabel akun, kita refresh. Nah, dia udah 3. Kenapa di sini 3? Karena tadi ketika kita execute itu auto incrementnya udah jalan, tapi nggak masuk ke database karena ada error gitu. Tapi si auto incrementnya tetap jalan. Jadi ketika nge-execute yang selanjutnya, dia value auto incrementnya itu akan jadi 3. Jadi 3, 1 checking ininya sesuai. Kalau misalkan kita mau ganti nge-reset auto increment ya, sebenarnya bisa di mana ya? Saya lupa. Auto increment. Auto incrementnya di saya lupa. Sebenarnya kita bisa ngereset si auto incrementnya kalau misalkan kita ada yang nge-delete atau ada yang kelewat gitu si ID-nya. Cuma saya lupa lagi di mana.
Itu nggak disarani sih untuk mengganti si auto incrementnya. Auto increment. Oh ini, sorry. Di sini ada properti auto increment. Nah di sini tuh udah yang terakhir, kita reset dulu. Biasanya nggak aku refresh nih. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini auto incrementnya ada 4. Karena apa? Data yang terakhir itu 3 di sini. ID-nya 3. Jadi nanti ketika masuk data baru, dia akan ngambil auto incrementnya value-nya 4. Gitu. Kalau mau kita ganti jadi misal 7 gitu. Kita ngelewatin yang angka yang sebelumnya. Ini kita save aja. Ini kan alter table untuk ngegantinya nih. Ini bisa pakai query juga. Query-nya tuh alter table akun. Jadi auto incrementnya sama dengan berapa. Mau mulai dari angka berapa. Kayak gitu. Ini kita coba execute ya. Terus kita coba jalanin lagi. Ini ya. Kita execute lagi. Dia pasti value-nya akan 7. Oh, udah sukses ya. Di sini datanya value-nya pasti akan 7. Nah, gitu. Kalau misalkan kita reset lagi si auto increment-nya, kita ganti jadi tadi kan yang kelewat sih 2 ya. 1, 3. Nah, kita set lagi jadi 2 gitu. Biar 2-nya ada. Nah, ini kan keluarnya di auto increment-nya tinggal dengan 2. Nah, ketika kita execute lagi, execute ini, dia akan jadi 2. Data barunya ID-nya akan 2. Oh, 8. Dia udah update. Kalau misalkan kita ganti jadi 2, ya, nggak bisa dia. Nggak bisa ternyata. Dia akan tetap ngambil ID yang terakhir, yang paling gede. Ini juga mungkin udah ada validasinya dari si SQL ya, atau dari si dbeaver-nya nih kali. Jadi kalau misalkan kita ngedit atau increment-nya, ini nggak bisa. Kalau misalkan diubah jadi yang kecil ya.
Tapi kalau diubah jadi yang gede itu bisa kan tadi kita coba tes dari 4 ke 7 itu bisa. Tapi dari 9 ke 2 itu nggak bisa gitu. Jadi kalau mau nambah eh, apa incrementnya itu bisa. Tapi kalau mau ngurangin itu nggak bisa gitu. Itu mungkin untuk mencegah terjadinya data duplikasi data ID ya itu udah ada validasinya gitu. Nah, ini kan dia eh, berrelasi ya. Kalau misalkan diklik dia udah langsung menuju ke ID data yang sesuai gitu. Ada yang ditanya dulu mungkin. Ada yang mau ditanya dulu. Oke, ada yang update dari Ano udah 50%. Mungkin ada yang mau coba lihatin progresnya sudah sampai mana dari teman-teman biar kelihatan. Ada yang mau sharing gitu. Tapi nanti di hari Kamis tetap harus progres semuanya ya. Mohon diluangkan waktunya aja. Tapi di hari Kamis nanti eh, ada yang AFK atau semuanya bisa standby di laptop. Oke, masih macet. Tapi udah ngikutin sesuai yang dikasih sama Kagio terkait virtual recordingannya. Sudah Kak, saya hari Minggu juga berapa kali bolak-balik Kak. Cuman memang ada beberapa konfigurasi yang nggak bisa. Contoh kayak misalkan kalau kemarin kan session maker itu kan dia itunya pakai connection ya. Nah, di saya itu dia nggak mau, dia maunya pakai bind sama dengan engine nggak. Versi kelasnya beda gitu atau gimana? Apakah gimana Kak? Versi flashnya, flash artinya beda atau sama sama SQL Alchemy-nya. Flashnya, oh punya saya flashnya 303. Terus Alchemy-nya
Alchemy-nya 2031. 2031. Mm-mm. Kalau yang di sini 311. Nah, coba mungkin dari sisi versionnya coba diikutin sesuai ini aja kali. Nanti dicoba lagi. Apakah bisa? Ya, nanti coba dicoba dulu, Kak. Iya, karena mungkin itu kan ngaruh ke dependensi ya. Dependensi itu nanti ngaruh juga ke apa yang akan dilakuin kan. Bisa aja kalau misalkan versinya beda, lebih rendah, itu kayak yang tadi dibilang, pakai pakai engine itu nggak bisa, harus pakai apa gitu. Nah, mungkin dari sisi versinya berbeda. Oh, yang flash strip SQL Alchemy kayaknya nggak ada deh. Oh nggak ini berarti. Kalau yang SQL Alchemy doang ada sih. Itu kan di situ version 2025 tuh. Dua kali Nah, dua lima. punya saya 2031. Kalau yang atas, yang flash strip SQL Alchemy kayaknya belum ada deh itu. Coba saya coba dulu, Kak. Ya boleh, coba dulu aja. Ada yang udah ngerjain sampai advance atau masih di intermediate? Ini Enggak wajib. Jadi yang wajib tuh hanya intermediate-nya aja. Ini yang saya bilang, yang intermediate ini wajib dan yang mesti kalian implement itu 4 poin ini gitu. Jadi intinya kalian selesaiin dulu nih yang intermediate sampai sini. Yang minimalnya ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 endpoint ini minimalnya ada nih di project management kalian. Yang mana udah API-nya pakai Flash, terus bisa connect database, Flash autentikasi, yang bisa login logout, terus autentikasi untuk masing-masing endpoint-nya, sama dokumentasi API ini jangan lupa. Meskipun dibilang ini mudah banget dan tinggal di-convert kan, tapi kebanyakan suka lupa dan ya jarang. Kebanyakan lupa untuk bikin dokumentasi API ini. Jadi di sini dibikin wajib checklist untuk skill set-nya, mesti ada API dokumentasi. Yang mana ini sebenarnya udah otomatis, nanti kalian bisa langsung bikin juga. Karena kan 3 ini perlu dites ya. Dan untuk ngetesnya itu pasti kalian akan menggunakan Postman. Atau bisa langsung pakai Swagger juga. Tapi kan biasanya kebanyakan pakai Postman. Nah, dari Postman itu udah langsung bisa kebentuk di API dokumentasi. Jadi kalian nggak perlu bikin manual nih untuk dokumentasinya. Udah otomatis bisa kebikin. Untuk caranya waktu itu udah pernah saya demo terkait dokumentasinya seperti apa cara bikinnya. Tinggal diklik titik 3, di sini ada view dokumentasi. Ini udah otomatis script di dokumentasinya dari si Postman. Nah, seperti ini udah cukup apa namanya? Udah mencukupi lah. Bisa dibilang dokumentasi API-nya seperti ini. Kalau mau lengkap sebenarnya kalian tinggal lengkapin di bagian request-nya aja. Nanti dari sisi dokumentasinya itu udah otomatis akan ngikutin sesuai apa yang kalian bikin. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin nambahin deskripsi, ini bisa di sini tinggal tambahin deskripsi masing-masing API-nya gitu. Boleh. Nanti tinggal di publish, misalnya ada button publish, itu udah otomatis bisa pakai domain dari Postman-nya, udah otomatis ke generate langsung kayak gitu. Kalau misalkan udah kebikin kayak gini, kalau mau dibikin Swagger-nya juga bisa, tinggal di convert. Ini kan tinggal dibikin ininya ya, apa? Dibikin apa collection dari Postman collection, habis itu di convert ke JSON, dari JSON di convert ke YAML, dan dari YAML itu bisa dibikin Swagger API gitu. Jadi flow-nya bisa seperti itu kalau kalian mau pakai Postman dulu, atau mau pakai langsung Swagger juga boleh. Kalian bikin manual dokumentasi Swagger-nya, tapi nggak bisa nih dimasukin ke GitHub karena itu kan harus di deploy dulu ya, nggak bisa langsung gitu. Jadi kalau pakai Swagger mesti di deploy dulu sih projectnya, barulah bisa diakses ke publik. Tapi kalau Postman itu tidak bisa langsung sesuai dari Postman collection-nya.
Dari yang lain gimana? Selain requirement.txt tadi, kira-kira ada solusi lain nggak, Kak? Masih nggak bisa ya? Masih, Kak. Errornya itu apa? Boleh di-share screen, boleh, Kak? Boleh. Nah, ini, Kak. Contohnya, eh di sini tuh kan connection engine.connect kan. Iya. Nah, tapi kalau dipanggil ke sini tuh untuk si connection tuh selalu nggak mau dia. Jadi di sini tuh saya selalu pakai engine di sini. Nah, posisinya di sini tuh. Nih, kalau kayak gini dia baru mau nih. Saya nggak tahu Oh, kenapa. Dari kemarin login pun jadinya karena nggak sesuai, saya takutnya emang ada yang lain gitu yang harus di repair gitu. iya, iya, iya. Tapi coba login bisa atau gimana? Ada itu. Belum bisa kak, login juga dia selalu apa namanya Harus pakai error. itu yang tadi. Sama pakai yang tadi pun justru nggak mau pakai bind engine pun dia tetap keluarnya 500 errornya. Saya nggak tahu lagi nyari di mana, saya bingung. Hmm, Ini pun kemarin tuh waktu session maker yang connection ini juga dari GPT saya apa baca lagi sambil chat di GPT. Cuman untuk yang loginnya sendiri belum ketemu itu kenapanya. Tapi kalau SQL-nya ada jalan nggak di sini? Kalau ke ini Postman SQL-nya, SQL-nya ke database-nya. Nyobain jalan view tabelnya bisa. bisa kak bisa dia kalaupun misalkan saya update di Postman misalkan masih pakai nggak login ya misalkan kayak gini dia cuman put sama get itu bisa dia post juga bisa kalau misalkan nggak pakai login. Nah, waktu masuk ke loginnya itu yang nggak bisa. Oh, berarti ini autentikasinya doang ya, masih yang sebelum bisa. Iya, cuman itu hari Minggu tuh saya udah muter-muter istilahnya dari coding Kagio tuh udah saya kopas raw masih nggak mau juga. Saya Hmm, coba itu. jalanin codingan yang Kagio bisa apa sama errornya sama? Nah, kalau itu saya belum coba. Tapi kalau misalkan saya case kayak gitu berarti table SQL-nya saya bikin lagi ya, DB-nya ya. Iya, bikin DB sesuai INC-nya, terus coba jalanin projectnya yang D3 deh. Cobain yang D3 punya Kagio dijalanin, apakah errornya tuh sama atau ada case lain gitu. Mungkin bisa Oh, dicoba kayak gitu. oke Kak, nanti saya coba dulu untuk yang D3 ya. Oh, yang D3-nya. Oke, nanti saya coba dulu. Thank you Kak. Kalau misalkan masih utuh,
Mungkin ada hal lain yang perlu diinstal tuh, entah JWT-nya atau apa gitu. Mungkin boleh dicoba aja dulu nanti. Kalau misalkan bisa nih, yang dari Kagyo itu, nah itu sebenarnya tinggal dimodifikasi aja. Kamu kepasin terus modif isinya aja, itu nggak masalah sih. Jadi tinggal modif-modif isinya untuk dependensinya sesuai aja, sesuai yang udah ada gitu. Jadi tinggal modif domain modelnya, terus controllernya, koneksi ke database-nya gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kalau misalkan mau cara cepat boleh kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Belum ada yang bersuara lagi. Maaf Kak, baru baru selesai aku kerja. Oh, Tapi aku sudah sampai di ini sih, di bagian modelsnya anggapannya. Jadi untuk setiap endpoint yang ada di apa ini, di setiap yang registrasi, yang di setiap yang ditugaskan, anggapannya itu udah sampai di endpoint itu. Terus tinggal bikin yang apa ini relasi sama token dan lain sebagainya harusnya. untuk koneksi ke database-nya udah bisa berarti. Koneksi untuk data bisa nyambung. Oke, autentikasinya jalan. Autentikasi, autentikasi itu, Yang autentikasi itu ya, login itu. mana ya? Kenapa? Login, logoutnya, create tokennya bisa. Oh, belum belum. Aku belum sampai bikin token Pak. Oke, Jadi ya malam inilah mungkin. oke, siap. Nggak apa-apa. Kak, aku mau tanya. Kalau semisal database kita nyambung di SQL, berarti setiap kali ada perubahan di Visual Studio Code kita itu nanti yang di workbench-nya juga berubah kan, Kak? Itu sudah nyambung kan berarti kan? Iya, betul. Itu Oh, cara ngetes apakah database-nya udah nyambung dengan MySQL di database lokal kita atau belum. Itu cara cara ngetesnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ada ngupdate nih, ngupdate data hmm. dari Postman gitu. Itu kalau misalkan datanya sync sesuai, kita ngupdate di Postman, terus di workbench-nya berubah juga, di database lokal berubah, itu berarti udah benar kayak gitu. Aku Koneksi pernah nyoba database. dan berubah kan. Jadi aman. Ya, Ya, harusnya udah aman aman. kalau kayak gitu.
Gimana dari yang lain? Ada yang mau update lagi dari teman-teman yang lain? Nggak ada. Dari So far so good sih, Kak. gimana? So far so good. Oke. Siap. Dari Dimas, Ano, Giras, Mutiara, ada yang mau diupdate? Masih progres dari Mutiara. Oke, lagi ngerjain rutin dari Giras. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Eh, paling nanti di Kamis diulangi aja untuk update masing-masing, karena yang saya harapkan maraton ini semuanya pada pas ya, nggak ada yang flash. Jadi sebisa mungkin nanti di Kamis pada update progresnya untuk bisa melihat sudah berapa progres kalian yang udah dikerjain gitu. Mungkin kalau misalkan sudah cukup dan nggak ada lagi yang mau ditanyain atau didiskusin, kita bisa conclude untuk sesi malam ini. Besok kita update lagi untuk progres-progresnya. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu didiskusin, bisa dilanjut di besok lagi. Untuk update-nya paling kita lanjut di besok ya. Nah, malam ini kita bisa cukupan untuk sesinya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Makasih Oke, semuanya. Kak, selamat malam. Selamat malam. Thank you, thank you. Semuanya. Thank you, Kak.